Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Aditya dengan NIM D400230008. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang topik 2 dari mata kuliah Elektronika Daya. Pada topik 2 ini meliputi power instantaneous, power RMS, power rata-rata, total harmonic distortion, rangkaian rectifier AC to DC, rangkaian converter DC to DC. Pada perbedaan instantaneous, RMS dan juga rata-rata, yang mana pada power instantaneous memiliki definisi yaitu daya sesaat yang dihitung berdasarkan nilai sesaat tegangan dan arus. Memiliki rumus yaitu P kali T sama dengan V kali T dibagi times atau waktu I kali T. Yang memiliki karakteristik nilai berubah-ubah sesuai waktu, berlaku untuk sinyal AC yang bervariasi. Lalu memiliki aplikasi atau pengaplikasian yaitu analisis performa sirkuit dalam domain waktu. Lalu pada power RMS atau Rodman Square memiliki definisi yaitu nilai efektif daya dalam satu periode sinyal AC, yang memiliki rumus seperti yang terpampang pada PPT saya, yang juga memiliki karakteristik mengukur energi ekuivalen dalam daya DC, digunakan untuk menghitung disipasi daya pada resistor, dan pengaplikasiannya yaitu sistem distribusi tenaga listrik, perhitungan kapasitas. Saya juga menampilkan sebuah gelombang, yang mana pada gelombang ini merupakan gelombang dari power instantaneous, yang terdapat dua power instantaneous tetapi memiliki fungsi atau yang berbeda, yang mana pada biru merupakan instantaneous current, sedangkan pada gelombang yang merah merupakan instantaneous voltage, atau memiliki definisi yang juga berbeda pula, yang mana pada instantaneous voltage itu lebih dahulu ketimbang instantaneous current. Lalu pada garis merah ini merupakan average power atau pada tengahnya. Lalu saya juga menampilkan sebuah gelombang RMS. Lebih tepatnya pada naik turunnya gelombang ini merupakan peak, sedangkan garis lurus yang berada di antara peak ini merupakan RMS dari gelombang itu sendiri. Selanjutnya power rata-rata, yang mana memiliki definisi nilai rata-rata daya dalam suatu periode sinyal, yang memiliki rumus seperti yang saya tuliskan di sini. Lalu karakteristik berguna dalam menganalisis konsumsi daya, nilainya lebih rendah dari daya RMS dan sinyal non sinusoidal. Lalu pengaplikasiannya efisiensi perangkat elektronik dan desain sistem tenaga listrik. Lalu fenomena total harmonic distortion, yang memiliki definisi THD adalah jumlah distorsi harmonik dalam suatu sinyal akibat komponen frekuensi tinggi yang tidak diinginkan. Lalu penyebab THD yaitu menggunakan perangkat non-linear seperti dioda, transistor, dan inverter. Beban induktif yang menyebabkan distorsi gelombang, tegangan, dan juga arus. Lalu rumus THD itu sama seperti yang saya paparkan di sini. Lalu dampak dari THD seperti ini. Lalu solusi mengurangi THD yaitu dengan penggunaan filter harmonik, desain sistem kelistrikan dengan perangkat berkualitas tinggi,
Lalu penerapan teknik kompensasi daya. Lalu jenis-jenis rangkaian rectifier AC ke DC, yang mana terdapat 3, yaitu penyearah setengah gelombang atau half wave rectifier menggunakan satu dioda untuk mengalirkan arus hanya selama setengah siklus AC saja. Lalu kelebihannya sederhana dan juga murah. Sedangkan kekurangan efisiensi rendah dan menghasilkan banyak replay. Lalu pada penyearah gelombang penuh atau full wave rectifier itu menggunakan 2 dioda dan transformator center tap atau 4 dioda dalam bentuk jembatan yang memiliki kelebihan efisiensi lebih tinggi dibandingkan setengah gelombang, tetapi juga memiliki kekurangan yaitu memerlukan lebih banyak komponen. Sedangkan penyearah jembatan atau bridge rectifier yaitu menggunakan 4 dioda untuk mengubah AC menjadi DC tanpa membutuhkan transformator center tap yang memiliki kelebihan lebih efisiensi dibandingkan full wave dengan center tap. Kekurangannya lebih kompleks dibandingkan setengah gelombang. Lalu jenis-jenis rangkaian converter DC to DC yaitu buck converter yang mana memiliki fungsi menurunkan tegangan DC. Aplikasinya yaitu regulator daya dalam perangkat elektronik. Lalu ada boost converter yang memiliki fungsi meningkatkan tegangan DC. Aplikasinya seperti sistem tenaga surya dan power bank. Lalu buck boost itu fungsinya bisa meningkatkan atau menurunkan tegangan DC. Pengaplikasiannya yaitu catu daya variabel dan aplikasi berkendara atau kendaraan listrik. Lalu the converter fungsinya menghasilkan tegangan output yang dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari tegangan input dengan polaritas yang terbalik. Aplikasinya yaitu sistem konversi daya DC dengan efisiensi tinggi. Lalu epic converter yaitu memiliki fungsi mengubah tegangan tanpa membalik polaritas seperti pada Buck converter yang memiliki pengaplikasian power supply dengan regulasi yang fleksibel. Saya juga menampilkan beberapa gambar, yaitu ini adalah AC ke DC yang mana ini terdapat beberapa rangkaian pada gambar yang telah saya pampangkan di sini, dan pada gambar yang kanan itu merupakan DC to DC yang sudah jadi yang sudah dirangkai jadi seperti ini. Lalu kesimpulan, pada kesimpulan ini power instantaneous, RMS dan rata-rata memiliki konsep berbeda dalam analisis daya listrik. Lalu total harmonic distortion THD adalah gangguan dalam sistem kelistrikan yang harus dikontrol untuk meningkatkan efisiensi daya. Lalu rangkaian rectifier AC to DC terdiri dari berbagai jenis, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Lalu konverter DC to DC memiliki berbagai variasi sesuai kebutuhan dari aplikasinya. Jadi pada kesimpulan ini dapat disimpulkan dari berbagai macam penjelasan yang telah saya lakukan tadi, seperti instantaneous, RMS, total harmonic distortion, AC to DC, DC to DC, seperti itu. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan atau jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.